Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, jamaah muslimin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa kekeliruan dalam mengumandangkan azan. Ini menjadi penting sebab di mana-mana memandangkan azan, di masjid-masjid, di langgar, di musalla, tetapi sebahagian para muazin terlahir secara tiba-tiba karena suaranya bagus atau dia mau mengumandangkan azan, maka diangkatlah jadi muazin. Ini biasanya terjadi di pedesaan-pedesaan, tak tertutup kemungkinan juga di kota-kota yang bukan masjid yang dikelola secara profesional. Apakah itu masjid kabupaten atau masjid kecamatan atau masjid kampung yang memang sudah diadakan pelatihan-pelatihan terhadap para muazin. Tapi banyak kita jumpai para muazin tidak sempurna dalam mengumandangkan azan. Sekarang mari kita lihat beberapa kekeliruan di dalam mengumandangkan azan. Pertama, pada lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lafaz yang pertama di dalam azan, yang insyaallah sesuai dengan cara baca atau cara mengelafalkan azan yang benar sesuai dengan ilmu tajwid. Adapun yang keliru apabila yang pertama lafal azan pada lafal jalalah tidak dipanjangkan, dan biasanya lafal jalalah pada lafaz yang pertama yang tidak dipanjangkan, pada lafaz yang kedua dipanjangkan. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan sekali lagi, lafaz jalalah yang pertama tidak panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal kalau kita lihat tulisan, setiap lafaz jalalah dia wajib dibaca panjang satu alif. Ada tanda panjangnya, yaitu alif kecil di atas lafaz jalalah. Maka kekeliruan yang pertama ketika tidak panjang sama sekali pada lafaz jalalah yang pertama, pada lafaz yang pertama. Maka yang benar insyaallah Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama panjang, atau kalaupun tidak sama panjang lafaz jalalah yang pertama, tapi setiap lafaz jalalah wajib dibaca panjang. Tidak boleh tidak panjang sama sekali. Hukum dasarnya lafaz jalalah panjangnya satu alif, tapi dalam lafaz azan boleh lebih. Jadi keliru yang pertama, saya ulang lagi, ketika tidak memanjangkan pada lafaz jalalah yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak panjang sama sekali. Nah, kemudian kita lihat kekeliruan yang kedua. Pada lafal Allahu Akbar yang pertama disukunkan padahal dibaca satu nafas dan disambung dengan lafaz Allahu Akbar yang
kedua. Maka yang benar insyaallah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbaru disambung dengan Allah, Akbarullah. Jadi bukan akbar kemudian Allahu Akbar lagi. Karena ini berlaku hukum wasal, bukan wakaf. Kecuali kita wakaf pada lafal Allahu Akbar yang pertama, ambil nafas baru Allahu Akbar yang kedua. Umpamanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu boleh, berlaku hukum wakaf. Tapi apabila satu nafas lafal Allahu Akbar yang pertama disambung dengan lafal Allahu Akbar yang kedua, maka baris dhammah pada Allahu Akbaru dihidupkan kemudian disambung dengan lafal jalalah yang kedua, maka bunyinya insyaallah yang benar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini terjadi di sebahagian besar masjid tempat dikumandangkan azan membaca dengan cara yang keliru. Nah, sekarang melalui video tutorial ini maka mari kita perbaiki. Insyaallah lafaz azan yang kita lafalkan sempurna hendaknya. Dan menyempurnakan lafaz azan bukan saja tugas para muazin, tapi juga wajib dipelajari oleh orang yang mendengarkan seruan azan. Sebab lafaz azan ini elok apabila ingin memperoleh pahala yang besar diulang oleh orang yang mendengar suara azan. Jadi bagaimana kita bisa mengulang suara azan apabila kita tidak tahu cara melafalkan suara lafal azan? Muazin sudah benar bacaannya, tapi kita tidak benar karena kita menganggap bahwa itu urusan muazin. Tidak. Rasulullah memotivasi umatnya, muazin diberikan pahala yang banyak. Malah di hari kiamat muazin itu dia tenang-tenang saja. Ketika orang dihisab, dia tenang-tenang saja, ya, karena diberi pahala yang banyak, sehingga dia ditempatkan di satu tempat. Begitulah kelebihan para muazin. Tapi tentu saja muazin yang sudah benar lafaz azannya. Bagi umat Nabi Muhammad yang tidak sempat mengumandangkan azan untuk meraih pahala yang banyak, maka perlulah, eloklah kita belajar cara menjawab azan yang benar. InsyaAllah kita juga diberikan pahala yang banyak. Maka sekali lagi, muazin wajib mempelajari ulang cara mengumandangkan azan yang benar. Kemudian orang yang mendengarkan seruan azan juga wajib hukumnya mempelajari cara menjawab seruan azan, sehingga kedua-duanya memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kekeliruan yang ketiga juga sering terjadi dengan cara tidak membaca atau memberi sifat hamas pada huruf kaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal yang sukun huruf kaf, maka huruf kaf itu kita beri sifat hamas, keluar sedikit desis angin. Contohnya ke, ak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini berlatih. Nanti pelajari lagi setelah mendengar tutorial ini, maka hendaklah para imam membimbing para muazin atau muazin berinisiatif mencari seorang guru di tempat masing-masing yang fasih dalam ilmu tajwid, maka minta diajari bagaimana cara melafazkan azan yang benar sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian yang keempat, cara mensukunkan huruf ra berbaris dhammah di lafal akbar, khususnya di dalam lafaz azan, yaitu lafaz akbar yang kedua, yang terakhir.
Karena yang pertama kita tidak sukunkan, tapi kita wasal, tidak kita wakaf. Artinya, karena kita wasal maka tidak disukunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan salah. Ya, jadi yang benar, insyaallah, ketika kita mensukunkan huruf ora berbaris dhammah yang kedua, yang terakhir di lafaz azan, maka dibaca dengan akbar, dengan tebal. Jadi bukan akbar, bukan tipis. Jadi insyaallah seperti ini yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 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 salah, Akbar. Nanti berguru kembali kepada guru tajwid, insyaallah akan lebih sempurna. Demikian tutorial kita di membetulkan kekeliruan lafaz azan di bahagian yang pertama. Insyaallah kita akan jumpa lagi di betulkan suara azan di bahagian yang kedua, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.